Halo semua. Hari ini kita akan cerita sambil makan. Lebih ke ngemil sebenarnya ya. Di sini kita ada katsu, chicken katsu, ada kentang goreng, ada Tadi kita jajan cilok. cilok. Ada Saus. lagi sebenarnya, satu lagi tapi Apa lagi minum? minum ada es teh jumbo. Enak segar. Oke. Jadi Kalau kemarin cerita pengalaman aku, sekarang pengalaman adik aku. oke, kita mulai ya. Segitu kita mulai. Oke. Cus, kita mulai dari Kamu punya pengalaman apa waktu dulu masih kecil? jadi dulu waktu aku masih SD kalau nggak salah kelas 5 kelas 5 atau kelas 6 ya? Masih ada lah. Kalau masih SD antara itulah pokoknya. Itu aku ikut mama sama teman-temannya tuh pergi gitu. Entah waktu itu karena masih kecil jadi dia nggak tahu mau pergi kemana, ya ikut aja karena masih kecil kan. Itu malam-malam kita pergi. Kemana ini? Nggak tahu, waktu itu belum tahu. Setelah perjalanan nyampe, nah itu aku baru tahu ternyata di sebuah pantai yang ada di daerah Jogja. Terus di pantai itu tuh ada sebuah pura, kayak pura kecil ya. Aku nggak tahu nama pantainya apa, tapi di situ kayak ada pura. Pura kayak di Bromo itu. Di Bromo itu kan kayak ada sebelum naik ke kawah. Kalau kita sebelum naik ke kawah itu loh. Kurang lebih sih, tapi nggak yang Nggak gede. jadi kecil ya, Kayak cuman hiasan ya, gitu ya? jadi kayak cuman hiasan gitu. Dan ini sebenarnya pantainya dari pura itu pantainya ada di bawah. Oh, Jadi puranya di atas kayak tebing gitu. Oh. Terus kalau mau menuju ke pantai itu harus turun dulu ke bawah gitu. Dan itu kan kondisinya malam ya. Jadi nggak kelihatan itu ada di pantai mana itu, nggak tahu sebenarnya karena kalau malam kan. Waktu itu sama siapa dia? Jadi itu sebenarnya sama teman-temannya mama, teman-teman kerja gitu. Terus ada memang satu yang istilahnya seperti dituakan, kurang lebih kayak gitu. Aku juga nggak tahu karena waktu itu masih kecil jadi nggak ngerti gitu. Terus habis itu kita kayak seperti apa namanya, kalau bahasa sini itu semedi, tapi kalau bahasa ini kayak meditasi. Nah kita seperti meditasi di pura itu. Jadi di pura itu tuh kayak ada patung di tengah-tengah, terus kayak di sampingnya itu buat duduk gitu loh. Jadi di tengah itu ada patung, terus di sini kita tuh melingkari patung gitu. Tuh, jadi tuh, dan di situ aku duduk di. Kamu di antara mereka? Ya, aku di antara mereka, cuman diem aja karena masih kecil ya. Nah, Diem. Pak Ketuanya itu gimana? Pak Ketuanya ada di depan. Jadi kayak seperti memimpin gitu, memimpin untuk meditasi. Aku nggak tahu itu tujuannya apa ya waktu itu, karena bener-bener kosong banget, nggak ngerti itu apa. Ya aku cuma ikut-ikutan duduk aja gitu. Aku duduk di situ, di samping kananku itu adalah patung, tengah-tengah patung itu, patung yang ada di tengah maksudnya. Terus sampingku ada teman mama yang aku sebut Bude gitu ya, biasanya panggil Bude. Nah habis itu waktu berjalan terus tiba-tiba aku nggak fokus, jadi kayak disuruh diam tapi aku kayak nengok sana nengok sini gitu. Tapi tau pada saat itu aku nggak fokus sama sekali sama yang disuruh sama tetuanya, suruh kita harus berdiam diri, meditasi, fokus lah pokoknya. Kita harus merenung, tutup mata seperti itu. Terus karena masih kecil jadi fokusnya kemana-mana gitu. Dan ada satu titik yang aku lihat di depan itu kan lautan lepas. Ketika lihat lautan lepas itu aku lihat emang ada kapal di situ. Kapal kayaknya kapal nelayan sih. Kayak lebih kecil tapi ada lampunya. Kapal nelayan tapi ada lampunya gitu. Mungkin itu pantai nelayan kali ya? Iya mungkin ya. Soalnya kebetulan waktu itu emang lagi pasang. Jadi pantainya tuh kayak ombaknya bener-bener sampai tebing gitu. Nah, terus ketika aku lagi fokus ke situ, tiba-tiba pandanganku beralih ke sebuah karang kecil, batu karang kecil di bawah itu. Jadi tebing, kita di sini, di samping bawah itu tuh ada batu karang, ada dua kecil-kecil. Nah itu emang agak besar tapi yang satu kecil. Oh, berarti duduknya tuh pinggir banget kan kayak? Iya. Jadi tuh bener-bener di atas. Berarti misalnya iki patung, terus duduknya neng pinggir gini iki. Ya pinggir jurang. Iya, tapi di itu tuh sebenarnya itu pura. Jadi mengelilinginya setengah lingkaran gitu. Iya. Terus ngadepnya ke laut. Iya, kita ngadepnya ke laut, bener-bener ke laut gitu semuanya gitu. Dan ketika aku dari kapal itu
tiba-tiba fokusku teralihkan ke sesuatu batu dua karang itu di bawah. ya di bawah. Itu kan kita ada di atas tuh, di tebing, di pura yang atas tebing itu. Nah itu di batu karang yang bawah ya. Aku fokus, benar-benar fokus ngeliat, tiba-tiba ada kayak cahaya putih, terus tiba-tiba ngebentuk orang Di batu itu. di batu. Dia berdiri di batu itu, dan benar-benar aku fokusin, kayak aku lihat, benar-benar lihat itu apa, kok terang banget, kok bersinar, kok tiba-tiba kok ngebentuk orang. Begitu udah jelas, aku ngelihat dia tuh kayak sosok kiai, bentuknya tuh kayak kiai. Jadi dia pakai surban, aku lihat itu ada surban, terus kayak pakai apa sih, nggak tahu namanya, ini apa namanya ya, yang Pasmina. kayaknya bukan pasmina, tapi Apa ya? yang kayak itu loh, yang biasa Kayak kiai slayer itu iya loh. kayak slayer itu. Jadi kayak bentuknya tuh kayak ya kayak orang kiai aja gitu. Terus tapi kiai itu pandangannya bener ke laut lepas juga. Ke arah kapal itu kan. Yes. Jadi ke arah laut, dia pada sana. Aku inget banget dia seperti membawa tasbih di depan, bawa tasbih gitu di depan. Terus aku pandangi, terus aku heran. Aku waktu itu masih kecil ya, tapi aku ngerti itu bahaya karena kondisinya itu pasang, lautnya lagi pasang gitu. Jadinya kan deburan ombaknya itu kena ke itu, ke batu karang itu. Jadi kalau misalnya ada orang berdiri di situ, harusnya dia kena ombak. Tempat kiai itu harusnya kena ombak. Yes. Tapi dia bener-bener diam di situ, walaupun kena ombak dia diam aja. Ya udah, ombak datang udah gitu. Selama berapa lama? Lumayan lama, aku ngeliatnya lumayan lama sampai bener-bener itu kayak solid, kelihatannya bener-bener solid. Baru aku tanya sama budi sebelahku. Tapi itu udah posisinya kurang meditasi mana? Masih Lu masih lama banget itu. Terus aku kayak penasaran. Aku tanyalah sama teman mama yang aku panggil Bude ini. Bude, itu neng kono ada apa? Aku ngomong kayak gitu kan. Itu di sana ada apa? Ada orang yang berdiri di situ. Kok berani banget? Padahal itu lagi apa, pasang, ombaknya gede. Terus Bude yang lagi meditasi itu tiba-tiba bilang, ada apa Tono? Kayak gitu. Tono apa sih? Itu loh Bude, di atas itu loh, di batas batu, aku kayak gitu. Si Bude ini nengok gini, nggak ada itu Bude orang ada. Itu kamu bilang gitu tuh itu masih ada Masih. Masih terlihat jelas solid dan masih solid diam aja. yes, masih diam aja, solid dan bersinar. Terus itu loh Bude, ada orang kayak kiai, terus kayak terang banget, aku bilang kayak gitu. Itu ada di sana. Di mana Tono? Nggak ada gitu toh. Itu loh Bude, di atas batu karang itu kan ada dua toh. Nah itu di salah satu yang sebelah kanan, aku bilang kayak gitu, yang dia berdiri di agak batu karang yang agak besar, aku bilang kayak gitu. Terus apa, Bude, yaudah diam aja kamu. Nah, itu ngomong gitu tuh tetuanya paknya itu dengar nggak? Enggak, kita ngomongnya bisik-bisik sebenarnya. Jadi kayak takut mengganggu, karena waktu itu mama juga bilang jangan bisik. Jadinya apa, nggak berani keras suaranya, aku cuma bisik-bisik aja sama teman mama ini. Tapi suaranya cuma beneran ombak dan kesunyian ya. Yes. Malam. Kesunyian malam, ombak itu benar-benar kalau aku lihat itu nggak mungkin ada orang di situ sebenarnya. Terus habis itu ketika kita selesai meditasi, ada salah satu suaminya temennya mama, temannya mamanya, sebut aja Pak. Yang duduk di belakang itu. Iya kayaknya. Yang duduk di yang ibu apa si ibu ini temannya mama itu yang duduk di depannya Pok. Yes. Depannya Pok. Yes. Oh. Gitu. Suaminya itu ikut. Jadi mama, aku cerita waktu itu setelah selesai meditasi, cerita sama mama, aku habis lihat ini di sini, aku ceritakan yang tadi aku lihat kayak gitu. Dan temannya mama, si Bude ini juga ngomong, Bude A, Bude T, ya kita sebutnya Bude T ya. Bude T ini ngomong ke mama juga, cerita. Terus habis itu, kamu ikut gak sih? Enggak lah. Oh enggak ya, berarti cuma aku doang ya. Kapan? Oke, terus habis itu, kok kamu tahu tapi orang-orangnya? Ya kan teman kerjanya mama lah ya ngomong kuwi. Emangnya sapa meneh? Tapi kan ada banyak ya kan? Bukan semuanya. Teman-teman. Naik apa sana? Pak. Naik bis kota dulu. Ya Budenya kita ampun. ikut enggak? Kayaknya enggak. Budenya Lupa ingat sih. Kayaknya enggak sih. Seingat tuh enggak. Nah itu. Terus habis itu, ketika tanya sama suaminya yang Pak ini bilang, wah ketoknya nggak apa-apa nih, ketoknya bagus nih kalau dilihatin kayak gitu. pertanda bagus. Pertanda bagus katanya begitu.
ini sih ngono ya, tapi nggak ngerti gitu karena kan aku masih Walau kecil alam. ya, kita juga nggak ngerti ya. Terus habis itu eh, pas setelah bilang seperti itu, mama ngobrol lah sama si tetua ini. Tetuanya bilang, oh ya nggak apa-apa itu, panggilnya dulu apa ya bu apa mbak ya, aku lupa. Oh ya nggak apa-apa, intinya dari obrolan itu bilang gini, oh ya nggak apa-apa, itu pertanda baik karena dia melihatnya baik gitu, melihatnya sesosok kayak kiai nggak ngapa-ngapain dan bersinarnya tuh kayak putih terang gitu loh. Itu nggak apa-apa, katanya pertanda baik ya. Kita juga nggak tahu ya, aku mau percaya nggak percaya juga walau-walam itu nggak ngerti gitu karena kan waktu itu masih kecil gitu. Tapi itu bener-bener aku ingat sampai sekarang, aku udah gede, itu terkenang banget sih tuh. Nah sejak dari situ jadi kayak sering, bukan merasakan ya, kayak sering mengalami hal-hal aneh aja sih semenjak itu. Jadi peka gitu ya. Kalau peka Sensitif. ya Maksudnya mungkin kayak kayaknya nggak enak di sini. Iya. Pepito. waktu itu mama juga cerita sama tetuanya itu kalau aku melihat sesuatu lah gitu. Terus apa namanya, tetuanya itu bilang, oh ya nggak apa-apa, kayaknya sih itu pertanda baik gitu, ini nggak usah khawatir karena yang dilihat pun juga Oh, baik. dari setelah itu menjadi peka. Oh, jadi setelah aku mengalami yang aku melihat itu sepulang dari sana tiba-tiba tuh kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak jadi bisa, bukan bisa melihat langsung gitu, maksudnya kayak Merasakan. iya gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba jadi sering ini ngerasain hal-hal aneh aja gitu, tapi itu nggak yang tiap hari gitu, enggak. Jadi ketika Aja ya. cuman kayak saat-saat tertentu aja sih gitu. Misalnya kalau misalnya pas aku lagi capek pulang sekolah atau gimana itu baru kayak gitu. Nah terus ketika SMP aku nggak ngerasain apa-apa ini, jadi belum. Jadi waktu SMP itu aku nggak ngerasain apa-apa sih, jadi kayak ya udah kayak flat aja gitu. Ya SMP ya udah SMP nggak ada. Nah waktu SMA sih sebenarnya aku ada beberapa cerita sih, cuman mungkin nanti beberapa next aja ya Di video selanjutnya gitu. Nah waktu SMA ini aku juga lupa ini kelas berapa, kayaknya sih kelas 11 kalau nggak salah, kelas 2 SMA. Kebetulan aku SMA di daerah Bantul, jadi rumah kita ada di Sleman, sekolah aku SMA aku di Bantul ya. Nah terus waktu jadi SMA ini memang kita pulangnya itu memang sering malam karena ya kalau aku sebutin kegiatannya pasti kalian juga ngerti gitu SMA apa, kayak ekskul gitu. Iya kayak ekskul gitu, jadi kayak sering pulang malam lah. Nah pada saat itu memang aku pulangnya memang agak malam waktu itu karena memang lagi ada project lah, kegiatan lah gitu. Terus habis itu sebelum azan maghrib kita memang lagi main sama kakak kelas di area parkiran itu ada di belakang sekolah ya. Tahu kan kamu ya di mana? Nah karena kebetulan sekolah kita tuh sama, iya. sama di sana. Iya. Cuman mungkin pas zamanku sama zamanmu beda ya. Zamanku Iya. mungkin masih yang sekolahnya tuh tua banget. Ya, Kalau zamannya dia mungkin udah renovasi. Ya, aku masih ingat waktu nganterin kakak aku sekolah waktu sama papa itu memang beda. Jadi tua banget emang. Iya, belum sebagus yang waktu aku sekolah gitu. Jadi yang waktu aku itu parkiran ada di belakang semua. Kita lagi mainan di parkiran itu. Lagi lari-larian lah sama kakak kelas lah, lagi bercanda-bercanda gitu. Dan di situ ada bangunan yang untuk kayak air pump. Apa sih? Tahu kan ya, ada bangunan pump terus ada tower tinggi. Nah, di situ ada tangga juga, tangga besi untuk naik ke ya? Bukan turun, untuk naik ke bangunan pump itu. Jadi di atas bangunan pump itu tuh sebenarnya datar. Bangunannya tuh datar, atas atapnya itu. Nah, kita iseng-iseng naik situ. Nah, aku salah satunya yang iseng naik ke situ juga. Iseng naik ke situ juga gitu. Sama ada kalau nggak salah sekitar 3 orang temen aku. Satu cowok, satu cewek. Jadi kita 2 cewek, satu cowok gitu. Nah, waktu itu tangganya disingkirin sama kakak kelas. Jadi kita lagi dikerjain gitu loh. Nah, disingkirin bisa turun. Iya, biar nggak bisa turun. Kayak ayo lo nggak bisa turun, ayo Raisa turun kayak gitu. Terus habis itu
ih mas tangganya kayaknya tahu aku pengen boleh, aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu ya udah akhirnya tetap disingkirin. Tiba-tiba ada bel berbunyi sebelum azan maghrib, bel sekolah, dan itu bunyinya lagu, sebenarnya lagunya nggak serem. Tapi itu sering sih, maksudnya di setiap sekolah tuh ada bel itu gitu biasanya. Pakai lagu itu Iya, ya? pakai lagu itu gitu. Nah, ya buat yang tak bertanya-tanya lagunya lagu apa, lagu For Alice ya lagunya Beethoven. dan kan biasanya dulu SMP ku juga belajarnya gitu Iya, sih. SMP ku juga dulu. Mungkin beberapa sekolah di Jogja ya. Ya, pasti Iya ya. relate lah, tau lah gitu. Oh ya, ngomong kita nih di kota Jogja. Nah, Terus tiba-tiba bel itu bunyi. Padahal di situ udah nggak ada guru, nggak ada apa, udah satpam. pulang. Ya, satpam ada di depan memang, tapi dia belum keliling lah gitu. Keliling dia setelah maghrib biasanya. Terus itu Pak, ini po yang nginep ning kono kuwi. nah Pak yang nginep itu nggak ada. Itu lagi sama, waktu itu posisinya lagi sama siapa ya, pokoknya lagi di depan kalau nggak salah, lagi nyapu parkiran guru apa ya kalau nggak salah inget ya. Terus habis itu Belnya bunyi. Padahal aku yang sudah dari kelas 1 SMA sampai kelas 2 itu jam segitu tuh nggak pernah ada bel bunyi. Sampai aku lulus pun nggak ada jam segitu yang bunyi, baru itu yang bunyi. Jadi kayak sepanjang nggak pernah ada yang bunyi. Belnya tuh di jam itu menjelang maghrib itu tuh nggak pernah ada yang bunyi, nggak pernah bunyi, malah setelah aku lulus pun juga nggak bunyi gitu loh di jam yang itu. Nas panas ini ya. Mana ya, ini mereknya kita nggak di endorse Ya inilah, ada mana ya, tuangin aja ya. Kita nambah popcorn, gak apa-apa lah ya, dimakan sendiri campur sama cilok tapi gak nyampur di perut. Nah terus habis itu kayaknya tuh bel jam segitu tuh nggak bunyi gitu. Mentok itu bunyi tuh jam 2 karena kita selesai pelajaran. Setelah itu kita kegiatan ekstra gitu, Ekskul itu ya? iya ekskul itu. Jadi bener-bener jam 2 itu udah terakhir bel. Nah ini tiba-tiba belnya bunyi, dan kakak kelas yang notabene dia udah lama di situ ya, lebih lama dari aku, kaget juga dengar bel itu. Kayak tiba-tiba kita lagi bercanda terus diem, kita diem, belnya selesai azan langsung. Oh, udah disuruh pulang. Iya, jadi apa, kakak kelas pun bilang, ayo pulang, kayak kita udah disuruh pulang, ayo kita pulang aja kayak gitu. Tapi kan kondisinya aku masih ada di atas ya. Kakak kelas itu nggak ada yang nggak ada yang bantuin kita turun, tangganya tuh masih disingkirin. Jadi kita mau nggak mau gimana nih, udah lompat gitu. Untung nggak setinggi itu ya, jadi masih oke lah kalau kita lompat itu nggak sampai luka gitu. Jadi ya udah kita bertiga itu benar-benar lompat, udah kita kemas pulang. Jadi kayak aneh banget sih. Cuman memang sekolah ini tuh kayak banyak cerita mistisnya sih. Tapi aku lebih banyaknya dengerin dari teman-teman gitu. Sama iya ada satu lagi di sekolah yang sama. Ini aku lupa kelas berapa. Tapi jadi ceritanya aku sama temanku, jadi temanku ini kebelet pup. Nah, biasa gitu. Kita berdua tuh memang sering kebelet pup waktu pelajaran gitu ya. Jadi sering ke toilet tuh berdua, panggilan alam ya bener. Dan kita tuh bener-bener selalu berdua kalau ke kamar mandi tuh. Nah aku yang pup, dia nemenin, atau temanku ya begitu sebaliknya kayak gitu. Terus suatu ketika temanku ini nih kebelet pup, minta temenin aku. Oke ayo. Terus habis itu kita pup di ruang yang pojok Dekat parkiran. Yes, dekat parkiran itu juga. Nah kalau pelajaran kan tempat itu tuh sepi sebenarnya, jadi nggak ada orang yang beraktivitas di situ. Guru pun semua ada di ruang guru. Itu agak jauh kan dari ruang guru ya, tahu kan, agak jauh lah dari ruang guru. Nah terus habis itu aku tunggulah. Di situ sebenarnya ada 2 kamar mandi, yang satu untuk cewek, yang satu cowok. Cowok ini memang biliknya ada banyak. Yang cowok ini, yang cewek itu biliknya cuma 1 gitu. Tahu kan? Tapi dulu zaman sekolah aku tuh toilet itu tuh gak dipakai loh, terbengkalai. Oh ya? Jadi bener-bener gak ada ember, gak ada
air, maksudnya salah satu pun, kalau yang cewek kayaknya enggak dipakai, belum enggak dipakai waktu itu, jadi kayak terbengkalai gitu loh. Jadi kan itu bilinya banyak toh, Iya. yang cowok itu. Iya, yang cowok bilinya banyak. Itu tuh mungkin ember ada tapi apa namanya nggak ada airnya, jadi kayak bener-bener ya udah kayak toilet nggak dipakai gitu kan, kayak terbengkalai. Jadi bener-bener lantainya kotor, banyak apa namanya graffiti, banyak pilok kayak gitu kan, bener-bener kotor, nggak kepang. Jadi pas zamanku itu toiletnya nggak dipakai, jadi harus bener-bener kotor namanya, terbengkalai sama sekali nggak dipakai. Wow. Jadi bener-bener ya kotor. Jadi kita kalau misalnya lagi di ruangan dekat-dekat sana di belakang, kalau misalnya kebelet apa itu, jadi kita larinya ke yang toilet yang depan yang dipakai itu, Yang dekat ruang guru ya. karena nek aku sama teman-teman tuh ke ruangan ke toilet itu ya bener-bener ya vibes-nya udah nggak enak juga kan, karena kan emang nggak dipakai gitu loh. Kalaupun ada kerannya ya nyala, mungkin nyala, tapi nggak dipakai sebagaimana mestinya gitu. Jadi kayak WC gitu tuh kan, di lubangnya itu entah mungkin ada kertas, ada tisu, ada rokok ya gitu loh. Nah, jadi kan zamanku dulu tuh sekolah itu kan tua dan peraturannya mungkin enggaknya kamar mandi yang depan biasanya kalau zaman. Jadi itu benar-benar Nggak dipakai. Kalau rusak, oh ya zaman semono ki pintunya mungkin beberapa nggak bisa dipakai, mungkin rusak, nggak ada pintunya gitu ya. Makanya soalnya kan angkatanku itu ya angkatan yang tua kan, jadinya sekolahnya juga masih nggak banyak renovasi sih. Ya sekolahnya masih agak bebas lah ya. Maksudnya Bebas. pulangnya malamnya semalam itu. Bebas. Nggak belum ketat lah ya. Dan rata-rata kan banyak juga anak rantau, jadi sekolah di situ tapi dia dari luar pulau gitu, terus ngekosnya deket-deket situ, makanya mereka ya mungkin males di kosan terus di sekolah gitu ya. Jadi lanjut cerita aku ya. Oke, jadi waktu itu aku nemenin temanku ini pup di kamar mandi cewek gitu yang sebelah sini lah ya gitu. Nah aku nunggu lah tuh di antara itu, di jendela, di antara kamar mandi, di lorong gitu. Aku nyender lah gitu di jendela, terus aku jalan gitu, keluar masuk lewat ke toilet cewek ini. Terus tiba-tiba pas aku mau keluar toilet cowok ini kerannya nyalanya tuh kenceng kayak gitu. Terus aku kayak oke, mungkin ada orang, tapi aku kayak penasaran gitu loh. Jadi tiba-tiba jalan aja gitu nengok, dan di situ biliknya kebuka semua, nggak ada orang. Tapi nggak tahu ya nggak ada orang atau enggak, karena kan aku waktu itu melihatnya baru dari luar dari ambang pintu. Yaudah lah ya, aku pikir mungkin ada tukang bersih ya lagi nyalain gitu. Yaudah aku masuk aja ke bilik, ke kamar mandi cewek, nungguin temanku tuh di dalam. Aku sambil nunggu, nggak aku buru-buru, temanku ini belum aku buru-buru, jadi masih positive thinking waktu itu. Tiba-tiba kerannya mati. Oke. Udah selesai ini mungkin ya. Tapi pas aku tunggu kok nggak ada orang keluar, ya udahlah aku beraniin nengokin lagi, maksudnya ngintip lagi. Terus di situ sepi, bener-bener biliknya pada kebuka semua. Ya udah aku balik lagi nungguin temenku di kamar mandi cewek. Aku tunggu, tiba-tiba kerannya nyala lagi. Jadi kayak mainan keran. Iya, kayak mainan keran. Terus aku kan kayak siapa sih ini gitu kan. Terus aku juga takut kan kalau misalnya ada orang iseng. Temanku kan ini soalnya pemalu, dia kan lagi pop ya, takutnya kedengeran terus dia nggak enak gitu loh. Terus akhirnya aku datengin lah itu, aku liatin bilik satu-satu, nggak ada orang, dan di situ bener kerannya kebuka nyala. Terus akhirnya aku matiin karena memang udah full waktu itu, pakai ember ya, jadi tumpah udah full. Aku matiin, terus aku kayak tiba-tiba merinding juga nih sekarang, merinding. Terus habis itu aku agak jalan cepet, nggak lari tapi jalan cepet ke tempat temanku ini. Ayo cepet ayo. Terus temanku tanya, kenapa terus cepetan nanti aja lah aku cerita, cepetan ayo keluar, udah belum gitu kan. Terus durung iki bisa aduh cepet gitu kan. Terus habis itu apa sih, yo cepet ya se gitu. Akhirnya agak lama, udah nggak enak nih kan, perasaan udah nggak enak banget gitu. Terus habis itu tiba-tiba temanku selesai itu, kenapa sih gitu kan, cepetan terus kenapa ayo cepet kelas gitu. Terus habis itu udah di kelas kita duduk, terus ceritalah aku bisik-bisik sambil pelajaran, itu nggak usah contoh ya. Ketika pelajaran aku bisik-bisik pas kamu aku dengar ada suara keran, apa ini lo beten nih temanku kayak gitu. Terus habis itu lah beneran kok, makanya aku
tekan gue cepet. Terus gue bilang tak cerita di detail gitu pas istirahat gitu. Terus dari habis itu ya udah pas setelah pelajaran istirahat terus ceritain lah ke temanku waktu nemenin aku pup dia nggak ngalamin itu. Jadi dia cerita aku pernah tahu loh ngalamin kayak gitu pas aku mencari kue. Terus habis itu tapi aku cerita ya apa yang aku alamin dan ternyata temenku ini nggak dengar suara keran. Aku nggak dengar suara keran. Tapi di dalam DE pup itu nyalain keran nggak? Enggak, belum, enggak, maksudnya nyalain tapi kayak yang Kricik-kricik. iya, jadi kan harusnya Pepito. ya nggak kedengeran tuh. Jadi dia tuh nyalainnya cuma yang kecil gitu loh, nggak yang kencang gitu. Soalnya itu bener-bener sesepi itu Karena pas lagi pelajaran ya. karena Padahal siang-siang lah itulah angker nggak angker ya. nggak sebenarnya ya Apa ya? ya Angker lah. maksudnya setiap Tempat itu tempat pasti itu akan ya pasti ada penunggunya. ya pasti ada gitu. Mungkin lagi apes aja ya aku ya gitu kan. Nah itu dari situ terus banyak banget bermunculan kayak ini kesurupan lah, itu kesurupan. Jadi sering banyak kesurupan waktu itu memang. Pas ada yang kesurupan waktu pas maghrib, ada yang kesurupan waktu di jam 11-12 karena waktu itu memang lagi ada kegiatan sampai jam segitu. Jadi Kalau aku dulu tuh sekolah di situ ya nggak mengalami yang horor itu sih lah. Pokoknya nggak mengalami karena aku nggak pernah sampai yang malam banget itu tuh nggak pernah. Kalau siang gitu juga enggak sih, katanya enggak. Kalaupun ada mungkin ya cuman hal-hal receh. Maksudnya ya cuman paling sekelebat yang kalau udah esokan harinya lupa gitu loh. Jadi itu ya serem banget ya. Tapi aku masih ini sih, aku kepikiran yang kiai tadi tuh itu keren banget sih ya sebenarnya. Kalau divisualisasikan tuh keren banget, di karang ada kiai bersinar kena ombak dia nggak kenapa-kenapa. iya sih, tapi itu nggak tahu ya itu beneran orang atau bukan. Cuman kalau misalnya orang harusnya temennya mama ini lihat juga dong gitu. Kalau menurutku mungkin ya kayak jin gitu ya. Iya kayaknya jin menyerupai sih, tapi aku nggak tahu ya Karena kan ya apalagi pantai kan kita tahu ya, pantai di Jogja kan ya yang terkenal ada mistisnya gitu ya. Cuman ya kembali lagi ya. iya itu juga nggak ngerti sih, maksudnya walau alam aja ya. Di walau alam ya. Walau alam sih, nggak tahu tuh siapa juga maksudnya kiai siapa juga nggak ngerti karena yang lihat cuma aku dan aku cuma bisa memvisualkan itu aja sih. Tapi kita kegiatan di pantai itu bukan menyembah berhala ya, jadi cuman kayak mungkin kita ngambil suasana pantainya yang tenang dari hidup pikuk ya, mungkin ya, dari keramaian. Jadi ya mungkin ya sekedar meditasi aja. Meditasi sih sebenarnya kayaknya. Cuman kalau soal pura mungkin ya karena itu mungkin tempatnya dia sih, karena dia kayaknya tempat tetuanya, karena tetuanya itu yang aku lihat dari pakaiannya tuh kayak orang Bali. Iya, pakaiannya kayak orang Bali. Kan kita tahu sendiri kalau orang Bali kan pasti ke pura kan. Nah itu sih. Ya mungkin kayak itu tempat sucinya ya, tempat suci. Jadi bukan kita berniat menyembah apa gitu. Kayaknya enggak sih. Enggak sih. Ya tempat suci pada umumnya kayak masjid, kayak pura, kayak gereja gitu-gitu ya. Udah sih kayaknya itu. Masih ada sih banyak, cuman itu di next video aja ya. Makasih teman-teman. Makasih semuanya. Bye bye.